Mambung-mambun itu kalian udah bosen dengan konten skincare dan make up saya. Oleh karena itu saya akan membuat segmen baru di channel ini, yaitu sharing session bersama Vela. Bah, kalian ngarep ada drama di video ini? Kagak ada coy, kagak ada. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Vela. Bagi kalian berkulit sawo matang dan kulitnya berminyak, kalian bisa memencet tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, klik 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 agar kalian mendapatkan notifikasi video terupdate terus ya. Terima kasih. Karena kali ini saya akan membuat video seminggu 2 kali. Apakah saya bisa? Mari kita buktikan. Skincare step kali ini adalah skincare rutin 6 bulan ketika wajah saya banyak bekas jerawatnya. Jadi video ini cocok untuk kalian yang ingin mengempaskan bekas jerawat. Nah, sebelum ke mengempaskan bekas jerawat, sebaiknya kalian selesaikan dulu itu permasalahan jerawat kalian. Mengapa jerawat kalian itu sering terus-menerus bermunculan sehingga akhirnya bekas jerawat itu teng blentong, muncul di mana-mana dan tidak berhenti-berhenti. Oleh karena itu, untuk solusi masalah penyebab jerawat kalian yang enggak henti-hentinya, kalian bisa mengeklik link di atas ini. Klik 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 klik. Siapa tahu masalah kalian ada di situ, yaitu skin barrier rusak. Solusinya juga ada di situ. Nah, langsung aja ke skincare step yang pertama, yaitu face wash. Jangan lupakan face wash. Ini skincare pagi ya. Jadi saya sudah mencuci wajah pakai face wash dari Something. Lalu setelah kering saya akan langsung pakai skincare AHA BHA Exfoliating Skincare. Ini dari Avoskin yang Miraculous Refining Serum 10%, AHA 3%, BHA 2%, niacinamide dan ceramide. Nah, jadi ini adalah skincare rutin saya yang udah saya pakai sejak 2 tahun lalu. Ini nampol banget untuk menghaluskan tekstur, mengontrol minyak, serta mampu membantu meratakan warna wajah. Jadi saya pakai ini dulu di skincare step yang pertama. Karena dia itu asam-asaman itu paling bagus di kulit saya itu ditaruh di step awal skincare. Nah, ini exfoliating skincare wajib kalian pakai hydrating toner setelahnya dan sunscreen. Jangan skip itu 2 skincare step setelah pakai AHA BHA skincare. Apalagi yang serum, nampol banget lah ini. Sambil menunggu kering, kita langsung aja sambil cerita ya. Nah, sebelum menikah, saya itu perkenalan dengan suami saya itu cuma 6 bulan doang, atau ya setahun lah. Di situ kan artinya saya belum terlalu kenal mendalam dengan suami saya, masih kelihatan baiknya, tapi ya sebenarnya udah kelihatan buruknya juga sih. Padahal di sini malah saya yang buruknya bertubi-tubi. Suami saya masih mau menampung saya sebagai istri. Saya terharu, men. Saya terharu. Tapi ternyata di pernikahan tuh nggak cuman mengatasi sifat buruk suami kalian, tapi adalah menemukan titik tengah di antara 2 kepala, di antara 2 pemikiran. Disitulah inti masalahnya. Ya, mulai aja. Pandang kerdip bintang nun jauh di sana. Ku dengar melodi cinta yang menggema. Jadi di awal pernikahan itu menurut saya itu berat karena adaptasinya yang berat. Paling berat adalah adaptasinya, yang mana saya biasanya sendirian, yang mana saya biasanya bisa melakukan sesuatu semau saya. Di sini saya diposisikan sebagai istri yang mana tadinya saya sering sendirian. Jadi kayak perubahannya tuh jeglek gitu loh. Yang tadinya saya sendirian, tiba-tiba saya harus berdua dengan suami saya dan harus berbagi waktu dengan suami saya dan harus berbagi semuanya dengan suami saya. Itu menurut saya tuh berat. Jadi awal menikah itu saya masih lumayan stres tuh, 4 bulanan tuh saya masih bergejolak. Lalu kemudian adaptasi belum selesai, saya langsung hamil, yang mana kehamilan saya adalah kehamilan yang tidak saya kehendaki, alias ujuk-ujuk hamil, ujuk-ujuk saya melendung perutnya. Itu tuh menurut saya berat banget buat saya ya, karena saya anak yang nggak biasa ngurusin orang. Saya kaget, saya belum siap untuk menjadi ibu. Saya ketika itu masih adaptasi untuk menjadi seorang istri. Masalahnya nggak cuma adaptasi dengan diri saya sendiri, namun saya harus adaptasi dengan suami juga. 4 bulan awal pernikahan saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Saya sudah menerima diri saya sendiri sebagai seorang istri dan pelan-pelan untuk menjadi seorang ibu. Yang ternyata saya belum siap atau
belum menerima bahwa saya itu seorang ibu. Nah, masalahnya yang kedua adalah saya harus adaptasi dengan suami saya. Saya harus adaptasi dengan kebiasaan suami saya. Saya harus adaptasi dengan sikap suami saya. Yang mana suami saya itu keras. Saya pun keras. Keras dengan keras, kalau digesek-gesek kan ya keluar api kan ya. Nah, disitulah awal pernikahan menjadi banyak masalah. Api bermunculan di mana-mana. Sejentik api kecil nanti bisa jadi besar karena di situ egonya masih tinggi. Di situ saya dan suami masih belum bisa lebih fleksibel, lebih terbuka. Jadi awal-awal pernikahan itu masalahnya ada di dua orang tersebut, yaitu suami dan istri, untuk saling beradaptasi dengan sikap masing-masing, dengan karakter masing-masing, dengan cara mereka berpikir, dengan cara mereka mengambil solusi, bagaimana dengan cara mereka bersikap. Jadi di awal pernikahan adalah masalahnya itu. Nah, akhirnya ketika saya hamil pun saya masih bergejolak dengan suami saya. Saya masih ada masalah dengan suami saya. Kemungkinan sih anak saya lahir itu menjadi agak bermasalah atau agak istimewa karena emosi saya ketika hamil pun belum stabil, atau ketika saya hamil itu saya masih sering marah-marah, atau saya sering dongkol, saya sering marah yang nggak wajar. Endingnya mempengaruhi kondisi mental anak saya, kondisi fisik anak saya. Nah, dan endingnya ternyata benar. Kesalahan saya di situ. Saya belum pandai mengelola emosi. Saya belum pandai mengelola atau memahami suami saya. Akhirnya ketika lahir anak saya lahir normal. Anak saya lahir secara fisik normal. Tapi setelah perkembangannya ternyata dia mengalami telat di tumbuh kembangnya. Telat di tumbuh kembang setelah umur 2 tahun itu baru kelihatan. Dia belum bisa bicara, dia belum bisa jalan. Akhirnya solusinya adalah saya pergi ke klinik tumbuh kembang dan mendaftarkan anak saya terapi. Permasalahan mulai di situ. Namun sebelumnya juga ada masalah. Masalahnya adalah, jadi saya punya ART setelah anak saya umur 1 tahun sampai anak saya umur 2 tahun. Itu saya berhentikan ART saya karena apa coba? Budget keuangan kami nggak cukup untuk membayar ART karena kami lebih butuh budget untuk mengurus anak terapi. Dan ternyata dalam terapi itu saya masih butuh lagi untuk kelas nge-gym anak saya. Jadi di terapi itu terapisnya bilang, fisioterapis untuk terapi otot anak saya agar anak saya bisa jalan, dia bilang bahwa anak saya tuh butuh kelas nge-gym. Ada Rockstar Gym tuh di Kokas, ikut aja. Nah saya ikutkan anak saya di Rockstar Gym di Kokas itu, wirawiri sana sini. Lalu saya tambah ikut 2 terapi, yaitu terapi wicara dan fisioterapi. Terapi wicara tuh untuk terapi yang telat bicara itu. Dalam 7 hari ini saya kemana-mana selama 5 hari dan saya nggotong anak saya sendiri. Nggak ada yang nemenin men. Saya nyiapin bekal sendiri, saya kemana-mana pergi sendiri, saya pakai Gojek sendiri, pakai tas ransel, gendong anak saya yang belum bisa jalan, dan gendong sepeda stroller gitu anak saya. Naik ke tangga penyeberangan karena daerah Kokas itu macet, jadi saya butuh naik tangga penyeberangan biar nggak telat, biar lebih menghemat waktu. Ketika saya punya ART, saya jadi punya kebiasaan baru. Saya balik lagi ya ini ya, kebiasaan baru setelah punya ART yaitu rumah saya selalu bersih. Saya nggak perlu masak karena masakan sudah disediakan oleh ART saya. Namanya Bu Neng tuh. Makasih Bu Neng sudah bantuin saya selama setahun. Saya sangat terbantu sekali karena rumah saya jadi bersih, saya nggak perlu bersih-bersih. Tapi di situ saya jadi suka kebersihan karena terbiasa bersih selama 1 tahun. Dan saya nggak perlu mikirin makan. Nah, ketika ART saya itu tidak saya pekerjakan lagi, artinya kan di sini saya ngurusin semuanya men. Saya bersih-bersih sendiri, saya masak sendiri. Standar saya tuh malah menjadi tinggi. Standar saya tuh malah ngikutin standar kehidupan ketika saya punya ART. Nggak saya turunin lagi men. Jadi waktu saya yang biasanya buat ngurusin anak lebih, maksudnya nggak terlalu capek gitu, tenaga saya lebih ke save, situ malah saya pontang-panting ngurusi rumah. Dan ketika itu juga saya sudah membuat konten men. Jadi sebelum 2 tahun umur anak saya ya 1,5 tahun menuju 2 tahun itu, saya sudah membuat konten YouTube. Yang mana saya ngeditnya itu masih grotal-gratul, tahu nggak grotal-gratul? Grotal-gratul itu masih coba sana sini, jadi masih lama banget lah ngeditnya. Saya ngeditnya itu ketika anak saya tidur malam-malam. Endingnya saya kurang tidur.
Udah di situ saya kurang tidur, standar kebersihan rumah saya meningkat, dan saya juga standar masaknya juga dari dulu memang saya suka sayur, dan saya nggak suka jajan di warteg, saya nggak suka jajan GoFood karena menurut saya bumbunya kurang cocok men di lidah saya, karena saya lumayan pilih-pilih men kalau soal makanan, karena standar saya lagi itu, standar masakan saya itu kayak masakan mbah saya yang enak sekali. Endingnya saya harus masak sesuai dengan selera saya. Saya suka makan sayur yang kayak masakan mbah saya bisa masak yang rasanya kayak masakan mbah saya. Jadi standar saya itu kebanting double gini, tenaga saya terkuras habis men. Jadi kayak saya terlalu lelah endingnya. Jadi standar saya itu tinggi, makin tinggi, tapi nggak ada yang bantuin. Tenaga saya itu cuman cukup di sini biar mental saya tuh stabil. Tapi ternyata standar saya ketinggian, tenaga saya yang di sini saya push sampai ke atas bisa sih, tapi endingnya saya kelelahan. Ketika saya kelelahan, mental saya nggak stabil men, goyang tuh naik turun. Jadi saya gampang marah. Sayanya gampang marah. Anak saya sendiri tuh belum bisa ngomong, endingnya dia banyak permintaan yang tidak bisa saya pahami. Anak saya menjadi rewel karena dia tidak bisa menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Sayanya nggak sabar karena saya kelelahan. Disitulah saya mudah marah. Itu kepada anak saya. Anak saya rewel sedikit, saya langsung wow, ekspresinya, reaksinya itu langsung kayak api berkobar-kobar gitu. Dan dari situ saya jahat men, karena saya lumayan kasar. Saya nggak ingin berbicara tentang kasarnya saya karena saya malu untuk berbicara kepada kalian, karena di situ saya terlalu jahat men. Dan saya saat ini sedang berusaha untuk memaafkan diri saya sendiri atas kelalaian saya tersebut di masa lalu kepada anak saya. Maafkan saya, emak Biruni. Emak dulu tuh jahat sama Runi. Emak menyesal. Oleh karena itu saya sekarang berusaha untuk menjadi ibu yang lebih baik lagi, yang lebih stabil emosinya, dan tidak mudah marah kepada anak saya dan suami saya. Tidak mudah tersentil oleh permasalahan sedikit lalu kemudian saya menjadi api yang berkobar-kobar gede. Enggak, saya nggak mau gitu. Endingnya sekarang saya lebih sabar karena standar saya tentang kebersihan yang mana rumah itu harus bersih setiap hari harus saya turunkan. Saya harus masak setiap hari harus saya turunkan lagi. Saya bisa jajan, saya bisa beli ke warteg, saya bisa GoFood. Akhirnya tenaga saya lebih tersimpan. Dan saya nggak harus membersihkan rumah setiap hari. Saya bisa membersihkan rumah seminggu 2 kali. Rumah saya berantakan nggak apa-apa men. Yang penting anak saya keurus dengan baik. Yang penting saya nggak kelelahan, sehingga saya nggak mudah marah dan emosi saya lebih stabil. Jadi kalau ada apa-apa, anak saya rewel atau suami saya ternyata berlaku yang kurang mengenakan, reaksi saya tuh nggak berlebihan, nggak seperti api yang berkobar-kobar. Nah, disitulah solusinya, yaitu akhirnya saya menengok ke dalam diri saya sendiri. Saya meluangkan waktu untuk melihat ke dalam diri saya sendiri, yaitu bahwa akar permasalahan dari kenapa saya mudah marah ketika itu. Oh iya, saya lupa. Belum pakai toner men. Terlalu banyak cerita, maaf ya. Setelah itu saya pakai hydrating toner dari The Body Shop yang vitamin E. Ini hydrating tonernya tuh enak banget men. Enak karena oke, lanjut ke skincare berikutnya, yaitu Hyaluronic Acid dari L'Oreal 1,5% Hyaluronic Serum. Hyaluronic Acid ini tuh enak banget men, cair dan dia melembabkan banyak sekali. Pakainya dikit tuh udah cukup melembabkan. Jadi kemampuan Hyaluronic Acid ini adalah untuk melembabkan wajah. Dia menyerap kelembapan dari luar dan menjaga kelembapan di dalam kulit kita ini. Endingnya kelembapan kita itu tercukupi dengan baik dan benar. Akhirnya kulit saya yang berminyak itu minyaknya lebih terkontrol karena kelembapannya tercukupi. Endingnya kulit tidak memproduksi minyak berlebih. Jadi si Hyaluronic Acid ini sunnah, nggak wajib untuk kalian yang kulitnya banyak bekas jerawatnya. Dilakukan ya baik, nggak dilakukan juga nggak masalah, karena ini enak dipakai men, melembabkan. Jadi kalian skip aja, ini nggak apa-apa. Cuman ini kan skincare rutin saya ya, saya lebih suka kalau ada plus-plusnya, yaitu saya menghilangkan bekas jerawat tapi minyak saya juga terkontrol gitu. Nah,
Lanjut ke Alpha Arbutin dari Avoskin. Ini teksturnya lebih kental daripada si hyaluronic acid tadi, jadi saya layernya setelah si hyaluronic acid itu meresap. Si hyaluronic tadi itu meresapnya lumayan cepet ya men ya. Ini Alpha Arbutin nampol banget untuk mencerahkan wajah, apalagi untuk kalian yang banyak bekas jerawatnya. Dan Alpha Arbutin tuh lebih ramah terhadap kulit kering. Dia nampol sekali kalau dikombokan dengan si niacinamide. Saya sambil cerita lagi ya, tadi sampai mana. Nah, ketika masalah bermunculan tadi, saya malah salah arah. Saya salah fokus. Saya malah fokus untuk mencari atau menyelesaikan masalah yang ada di luar diri saya sendiri, yaitu masalah tenaga dan manajemen waktu. Disitulah salahnya. Saya terlalu fokus, bukan ke masalahnya, tapi terlalu fokus untuk mencukupi semuanya. Padahal kalau mencukupi semuanya, kalau akar permasalahannya itu nggak diresapi, nggak ditemukan, nggak diselesaikan dengan baik, ya yang di luar-luar tadi berjalan sesuai jalurnya, itu akan tetap terus, itu bulet terus, itu tenaga ya bakal habis terus kalau kalian tidak memikirkan dengan baik akar permasalahannya. Kalau kalian fokus ke manajemen waktu tapi ternyata semuanya kalian prioritaskan atau kalian nggak tahu prioritas, ya nggak akan ketemu itu akar permasalahannya. Oleh karena itu, ketika kalian ada masalah, sebaiknya kalian cari dulu ke dalam diri sendiri. Apa akar permasalahannya? Kalian kasih waktu ke dalam diri kalian sendiri dulu untuk istirahat sejenak dan melihat ke dalam diri kalian sendiri. Sebenarnya apa yang kalian butuhkan? Apa prioritas kalian? Disitulah saya salahnya, karena disitu saya salah prioritas. Saya memprioritaskan standar kebersihan dan keberadaan atau kelengkapan masakan di rumah saya. Please man, kalau kalian ada masalah, kasih waktu untuk istirahat, kasih waktu untuk berpikir, kasih waktu untuk meditasi, kasih waktu untuk berdoa. Renungkan dulu itu sejenak. Masalahnya itu sebenarnya apa? Apa yang kalian inginkan? Apa prioritas kalian? Baru kalian pelan-pelan selesaikan, atur itu solusinya. Nah, disitulah pengalaman hidup saya yang ini saya bagikan kepada kalian, biar kalian itu nggak meniru apa yang saya lakukan kemarin. Kalian tidak meniru apa kesalahan saya, karena saya salah arah, saya salah berpikir, saya salah prioritas, dan saya tidak meluangkan waktu untuk diri sendiri. Itu yang saya ingin bagikan kepada kalian. Ya, semoga. Oh iya, ini tadi saya pakai si Alpha Arbutin ya. Lanjut lagi skincarean ya. Ini saya pakai niacinamide Avoskin. Ini kental banget men, dan saya suka baunya. Walaupun dia kental, tapi saya suka karena baunya itu kayak bau bawang. Tapi ya dia akan mudah meresap, makin mudah meresap kalau kalian ada di ruang yang anginnya itu cukup. Pokoknya yang nggak sumuk lah, nggak keringetan. Kalau keringetan ya susah ngeresapnya men, karena ini teksturnya kental. Jangan lupakan eye cream men. Ini saya pakai eye cream dari Something. Ini saya suka sekali dengan aplikatornya yang ujungnya keramik. Enak sekali di glenyer-glenyer gini, apalagi kalau kalian simpan di tempat yang dingin. Oh, sejuk sekali ini. Dan dia nampol men untuk menghilangkan atau mengeblurkan garis-garis halus di bawah mata kalian. Lalu kemudian jangan lupakan juga kelopak mata, kasih eye cream biar kelopak mata kalian tuh gak kisut kayak kulit jeruk yang udah kering gitu loh. Oke, lanjut ke skincare saya selanjutnya, yaitu pelembab dari The Body Shop yang vitamin E gel moisturizer cream. Dia itu nggak ada bahan aktif macem-macemnya, tapi minusnya tuh dia ada baunya. Udah sih itu doang. Kalau nggak ada bahan aktif macem-macemnya, kita bisa mengkombokan atau melayernya dengan skincare kalian yang berbahan aktif. Dan dia positifnya itu finishingnya matte man. Jadi awal-awal itu dia agak susah sih ngeresapnya, agak lama gitu. Jadi teksturnya basah, tapi bukan yang basah banget. Cuman dia lumayan basah untuk kalian yang kulitnya berminyak. Tapi nanti setelah ngeresap dia matte man, nggak kilang-kilang gitu. Saya nggak tahu kenapa, tapi bagus lah. Tunggu dulu sampai ngeresap. Oke, saya cerita lagi. Jadi ketika kalian menikah itu permasalahannya ada di adaptasi dengan suami, ada di saling memahami dengan pasangan. Dua kepala dijadikan satu. Dua kepala itu kan pendapatnya berbeda, pola pikirnya berbeda, latar belakangnya berbeda. Kalau ketemu dijadikan satu di dalam satu hubungan, satu tim, satu keluarga, pasti ada gesekan men. Nah, gesekan yang ditimbulkan itu akan minim
atau akan sedikit kalau kalian itu reaksinya nggak berlebihan, kalian lebih stabil, dan kalian mau terus belajar untuk saling memahami. Disitulah yang namanya komunikasi. Jadi komunikasi itu sangat penting sekali di dalam hubungan suami istri. Jadi komunikasi itu adalah kuncinya, cara komunikasi juga kuncinya. Kalau kalian tidak suka sesuatu dengan pasangan kalian, sampaikan, jangan dipendem. Nanti kalau dipendem lama-lama muncul itu racun-racun di dalam dada kalian, bisa meledak suatu saat. Jadi saya seperti itu. Nah ini udah agak ngeresep nih men. Semoga sharing saya membantu dan kalian bisa mengambil nilai dari apa yang saya sharingkan di sini. Nah, jika kalian suka dengan segmen video kali ini, video sharing session bersama Vela, kalian bisa menuliskan komen di bawah ini. Kalau kalian suka, saya bisa besok-besok bikin lagi segmen yang kayak gini. Tapi kalau yang nonton dikit ya udah, saya nggak akan produksi lagi segmen sharing session bersama Vela. Oh iya, kalian bisa kepoin Instagram saya, linknya ada di description box. Saya boleh cerita bentar nggak? Tambah cerita nih. Umur channel saya itu udah 2 tahun lebih, dan subscribernya masih 2.770 subscriber. Tapi terima kasih loh, saya appreciate sekali kepada 2.770 subscriber yang mau subscribe channel saya. Tapi di sini saya ingin berkata bahwa perkembangan channel saya itu seperti siput, lama sekali. Jadi di sini saya akan ada target 6 bulan ke depan untuk mendapatkan 10.000 subscriber dari yang sekarang ini 2.770 subscriber. Apakah saya bisa? Saya nggak tahu, tapi saya butuh bantuan kalian untuk memencet tombol subscribe-nya, dan jangan lupa like-nya, serta kalian bisa share kepada teman atau saudara kalian jika kalian suka dengan konten video ini. Bisa nggak ya dapat 10.000 subscriber? Bantuin dong men. Dan terima kasih, sampai jumpa, assalamualaikum. Oh iya, lupa saya, setelah pakai pelembab jangan lupakan sunscreen men. Ini saya pakai sunscreen dari Skin Aqua. Saya selalu beli 4 untuk stok. Sunscreen ini pakai sesuai dengan jumlah yang disarankan. Saya pakai biasanya segini nih, banyak kan ya. Oh ya, si Skin Aqua itu kadang ada white cast-nya. Nggak kadang sih, selalu ada white cast-nya di awal-awal. Tapi nanti white cast-nya itu hilang sekitar ya 5 menit sampai 10 menit. Ngeresepnya lumayan lama, tapi nyebarnya ini, ngeblendingnya atau meratakannya ini cepet. Nah, kayak gini nih men. Jangan lupakan kelopak juga dikasih sunscreen ya. Kalau pakai sunscreen itu jangan lupa reapply juga. Kalau nggak reapply nanti percuma men. Sunscreen itu sebagai perisai tameng. Jadi wajib kalian yang pakai skincare itu pakai sunscreen. Wajib pakai sunscreen biar cahaya matahari itu nggak masuk ke dalam kulit kalian. Jadi kerja skincare kalian itu nggak terganggu oleh radiasi sinar matahari. Kan itu jelek ya radiasi sinar matahari. Jadi harus dihalangi, harus ditutupi oleh sunscreen biar kerja skincare kalian itu maksimal. Jadi jangan lupa itu pakai sunscreen sesuai dengan jumlahnya, dan rajin-rajin reapply. Kalau kalian itu udah berwudu, udah berkeringat, udah mandi, reapply man, reapply. Ada itu teman saya pakai produk yang sama nih, Sunmate dari Something. Bekas jerawat saya memudar, tapi bekas jerawat dia sudah setahun lamanya itu nggak memudar-mudar. Karena apa coba? Karena dia pakai sunscreennya itu nggak tebel atau tipis-tipis, dan nggak reapply juga. Jadi salahnya di situ. Penting sekali sunscreen men. Skincare yang paling penting itu pertama sunscreen, lalu kemudian basic skincare. Walaupun sunscreen ini termasuk basic skincare, menurut saya sunscreen adalah investasi skincare yang penting, tapi hasilnya kurang begitu tampak. Tampaknya itu nanti-nanti men. Kalau kalian pakai serum-serum yang berbahan aktif terutama, tapi kalau nggak pakai sunscreen, cuma men, kerja skincare kalian itu nggak akan kerja dengan baik. Alias nanti udah bekerja tapi malah digangguin atau dikotorin dengan adanya radiasi matahari. Gitu loh men. Oh iya, jangan lupa pelembab bibir ya. Ini saya pakai lipstick. Saya upload video seminggu sekali agar kalian tidak salah membeli produk make up dan skincare. Subscribe.